Jumpa lagi dengan YouTube aku yang biasa membahas mengenai keuangan, terus biasanya mengenai kehidupan, problematika. Selamat datang di channel YouTube aku. Ini sorry banget, aku masih ada di rumah, aku sambil ngerjain bahan meeting untuk aku besok, aku presentasi. Nah, aku tuh nggak tahu, aku dapet kayak ide atau mungkin pengen nge-share ke kalian. Why not? Nah, terus aku tuh berpikir kalau misalnya kan aku nggak tahu ya, insting gitu ya, banyak hal di problematika kenapa perempuan itu sering banget kayak merasa apa ya, kayak nggak, apa sih namanya, bukan bosan, kayak lebih kayak ada fase dimana laki-laki tuh bosan sama si cewek, ya nggak sih? Nah, juga sebaliknya perempuan juga akan bisa bosan kepada cowoknya gitu kan. Nah, tapi aku di sini aku mau bahas kenapa cowok itu sempet bosan sama cewek, karena dari segi pengalamanku, dari segi aku sumber, mungkin dari segi aku yang aku baca, dan mungkin dari segi di sekitar aku dan lingkungan aku gitu kan ya. Nah, aku di sini akan menyampaikan di sini di YouTube aku. Nah, kenapa sih banyak banget cowok itu bosen sama ceweknya? Biasanya aku nggak tahu kenapa ya, aku kurang better ketika pacaran yang 5 tahun 3 tahun, karena aku mungkin mengalami di fase itu. Kayak juga teman-teman aku mungkin di sekitar aku juga mungkin bercerita ke aku gitu kan, kok aku pacaran udah lama nggak ada keseriusan, dan mungkin kayak mungkin aku gak ngode-ngode gitu loh. Nah, ini yang akan aku bahas. Jadi biasanya si perempuan itu merasa kalau aku sudah memberikan semuanya. Nah, ibu aku tuh juga, ibu aku ya, itu tuh pernah bilang gini sama aku boleh pacaran tapi jangan memberikan sesuatu hal yang berlian di dalam tubuh kamu. Nah, kebanyakan, maaf ya, perempuan itu memberikan semuanya kayak gitu. Jadi kayak, oh, aku gak pernah kok ngapain, aku gak pernah dapat ini ngapain. Nah, kalau aku baca, kalian baca deh buku yang menurut aku nih better banget dan bagus banget, itu Man from Mars, Woman from Venus. Aku nanti spill di sini bukunya. Nah, terus habis itu dia tuh kayak ketika, karena otak laki-laki dan otak perempuan tuh beda banget. Nah, aku pernah juga mendengar sebuah ceramah dari dokter Aisyah Dahlan bahwasanya laki-laki itu lebih suka tantangan, lebih suka gitu. Makanya kenapa ada Superman, ada Spiderman, mungkin kalau di Jawa itu ada namanya Rama. Tahu kan Rama Sinta ceritanya ya, apa dia berjuang banget untuk mendapatkan Sinta, untuk tidak direbut oleh laki-laki manapun gitu lah. Itu dalam cerita ada, dan aku di sini lebih better untuk menyampaikan itu gitu kan. Ya karena aku balik lagi ke poin utama, perempuan itu boleh memberikan sesuatu tapi jangan semua gitu loh. Tahu kan ada binasa tarik ulur lah bahasanya kayak gitu loh. Terus BTW aku juga pernah nyampein di kayaknya di short video aku itu tuh, kalau juga perempuan itu punya kehidupan juga harusnya. Jadi maksudnya kamu kerja nggak apa-apa, tapi akan juga ada saatnya kamu juga ada energi yang nempel sama cowok kamu, manja-manja. Jadi kayak apa ya, jadi kalau kerja tuh apa ya, misalnya gini, aku punya si temen namanya Tommy gitu ya. Tommy pacaran dengan si Lovely gitu kan. Nah, Lovely ini anaknya alpha banget gitu ya, alpha woman gitu loh. Tik ini pacarannya si Tommy ya. Nah, ketemu lagi ya. Nah, tapi ketika si Lovely ini selalu memberikan sesuatu, mungkin memberikan jam atau memberikan kado, bahkan memberikan
apa yang ada di dalam dirinya, si Tommy ini merasa oh ya udahlah aku bisa mengandalkan ini kayak gitu loh. Dan itu sesuatu yang apa ya, sebenarnya kan banyak ya berita-berita kenapa kejadian itu, karena kalian coba aja baca lagi yang aku tadi sebut, sama sering-seringlah mendengarkan pidato atau ceramahnya Dr. Islam. Aku di sini tidak endorse, tapi itu bagus banget untuk kalian. Kalau aku sih lebih suka itu. Dan apa ya, dia tuh juga Kak Trestani juga bagus itu juga. Jadi aku merasa di dalam pengalaman itu ketika kamu memberikan sesuatu, cowok itu nggak merasa, sebenarnya pertama kali menurut aku dari pengalaman aku ya, berhubungan tuh merasa nggak dihargai sebagai laki-laki, karena otak hipotalamusnya lebih besar daripada perempuan. Sperma aja mengejar ovarium gitu loh, ceritanya kayak gitulah gitu. Jadi ketika si Lovely ini memberikan semuanya, dan ketika kamu loh coba deh kamu kayak gini, kita mau makan di mana ya, oh iya ini aja aku yang bayarin, aku yang ini loh, misalnya di rumah makan zat ya gitu kan, enak loh makanannya. Terus misalnya si cowoknya kan biasanya menentukan makanan gitu kan, misalnya ceweknya agak ribet tricky lah, misalnya kita baliklah si Lovely ini adalah sesuatu apa woman, tapi dia agak manja-manjanya gitu, bisa menghargai laki-lakinya. Si Tommy ini adalah pacarnya, tapi secara gaji lebih besar Lovely. Tapi makanya kenapa aku menyarankan untuk tidak menyebutkan gaji ketika pasangan gitu, cuman paling mungkin ya beberapa persentase gitu loh. Nah tapi dia kayak si Lovely itu manja-manja gitu loh, kalau mau dibeliin sesuatu, ya ampun makasih banget sayang, ini lucu banget, ini aku senang banget ya bisa buat ini. Terus misalnya si Tommy mau makan apa ya enaknya, mungkin menyarankan, mungkin pengen, aku lagi pengen makan bakso gitu, oh yaudah kita makan bakso gitu. Jadi si cowok ini juga nggak mikir-mikir banget. Tapi kalau misalnya si cowok ini juga, coba kamu mau makan bakso atau mungkin nasi kuning gitu ya, oh aku pengen nasi kuning nih gitu, ya udah nggak apa-apa. Dan yang menentukan si cowok, jadi si cowok itu juga sempat mikir gitu loh, itu sih. Jadi bisa kayak menghargai. Dan menurut aku si cewek itu jangan terlalu juga menempel, karena cowok itu punya privasi, ternyata punya space namanya kayak gitu. Jadi aku lebih menyarankan kalau misalnya suatu saat kayak gitu tuh, kayak kita tuh juga akan kerja, mungkin kalau misalnya si cowok ini sibuk atau apa, mungkin bisa kayak kamu kerja atau mungkin belajar skill masak mungkin apa gitu. Karena kejadian beberapa temen aku itu mungkin temen cowokku itu cerita kayak ya kayak cewek aku nggak punya kerjaan sih, dia nempel-nempel aku terus, aku pun bahkan nongkrong dan aku tuh ditempelin risih, ditempelin nggak punya waktu, nggak punya apa ya, aku pengen punya waktu ya itu tadi gitu loh, punya waktu untuk sendiri. Jadi kolom komentar aku akan membahas apa lagi ya. Jadi saran aku isinya adalah seperti itu, dari segi-segi pengalaman aku gitu. See you next time. Oh iya btw kayaknya ya itu di film Yakin Nikah juga bagus sih, kalian juga boleh menonton, dan aku di sini tidak endorse apapun. Oke, see you next time, bye bye. Jangan lupa like and comment, oke, karena channel ini akan berguna banget, dan aku akan berkarya di channel YouTube ini. Aku akan berjanji untuk konsisten, karena aku jujur, aku beberapa bulan ini jujur banyak banget kayak job gitu. Oke, thank you so much, bye bye.